What's up guys? Welcome back with me, Rio Gandhi. Hai guys, selamat tahun baru, Happy New Year, dan bagaimana holiday kalian, liburan kalian? Di video kali ini gue mau kasih tau kalian, dropshipper pemula itu harus mengetahui hal ini. Kenapa video ini berjudul dropshipper pemula harus mengetahui hal ini? Agar dropshipper pemula itu tidak salah langkah dan tidak mudah menyerah. Maka dari itu gue membuat video ini. Nah, belakangan gue sering banget dapat DM, dapat komen itu bilang, "Bang, kok gue baru jualan 1-2 minggu, 3 minggu, baru 1 bulan, kok gue gak ada penjualan? Kayaknya gue nyerah aja deh." Guys, baru 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu itu belum ada apa-apanya. Bagaimana dengan orang-orang yang belum pernah jualan, belum punya privilege untuk menjual produk, atau mungkin belum ada penjualan sampai 2-3 bulan. Ujung-ujungnya kalau misalnya mereka emang bisa melawannya dan bisa survive, mereka akan sukses nantinya. Nah, dropshipper pemula juga harus mengetahui kelima hal ini supaya kalian tidak bingung, dan supaya juga kalau misalnya kalian mau dropship, kalian sudah mengetahui hal-hal apa yang harus kalian miliki sebelum memulai dropship. Yang pertama, cari supplier yang berkompeten, atau carilah supplier yang memang dia nyetok produknya banyak, terus dapat dipercaya. Kenapa carinya yang berkompeten dan dapat dipercaya dan stoknya banyak? Ya otomatis dia kan supplier nih. Nggak mau dong kalau misalnya kalian dropship barang-barang dia, tiba-tiba kalian ada penjualan, ternyata barangnya sering kosong. Yang ada kalian sering cancel. Dapat dipercaya, ya tidak nipu. Namanya supplier kan ketika kita dropship, pasti kan kita transfer dulu nih ke dia nih. Kita melakukan pembayaran dulu ke supplier, baru nanti supplier yang kirimin. Nah, kalau misalnya suppliernya aja sudah tidak dapat dipercaya, tiba-tiba kabur atau ya begitu deh, ya nggak mungkin dong kalian mau dropship. Jadi kalian harus ingat hal ini. Yang kedua, carilah supplier yang menjual kategori produk yang kalian jual. Kalau misalnya kalian ingin menjual barang-barang seperti fashion, baju, celana, carilah supplier-supplier yang memang menjual produk tersebut sesuai dengan kategori yang ingin kalian jual. Kalau misalnya kalian menjual barang-barang perkakas rumah tangga, home and living, carilah supplier yang menjual home and living juga. Dan selalu ingat, carilah supplier yang nyetok dan dapat dipercaya. Yang ketiga, ini banyak banget kesalahan dropshipper yang sering terjadi. Jangan terlalu mengcopy paste, modifikasilah. Jangan foto juga sama, judul juga sama, deskripsi juga sama. Kelihatan banget kalau kalian tuh dropshippernya gitu. Kalau misalnya kalian mendapatkan customer yang lumayan kritikal dan lumayan detail, dia lihat perbandingannya kok sama banget nih, foto, judul, deskripsi juga sama. Ya berarti kalian udah ketahuan nih kalian dropshipper. Nah, sebisa mungkin sebagai dropshipper kalian juga harus memodifikasi. Jangan cuma mengcopy paste. Foto juga harus diubah, judul juga harus diubah, deskripsi juga harus diubah. Nah, judul bukan berarti kalian ubahnya terlalu gimana-gimana ya. Ya ada dibeda-bedain dikit lah, karena kan judul ini kan penting untuk optimisasi produk kalian nih. Jadi jangan melenceng juga. Nanti kalau misalnya kalian menjual keyboard, misalnya keyboard mekanik, dapat menyala, kalian malah menjualnya keyboard mekanik warna hitam tidak menyala, kan nggak nyambung gitu. Itu contoh ya. Kan kalian tetap harus memasukkan fitur-fiturnya di dalam judul supaya customer lebih tertarik untuk mengklik dan untuk melihat produk yang kalian jual. Jadi intinya ada judul yang kalian bedain, cuman jangan terlalu melenceng dari produk yang kalian jual. Yang keempat, ulasan dan respon adalah kunci utama. Ketika kalian dropship, kalian penting banget untuk mendapatkan ulasan yang banyak. Terus kalian juga harus responsif, apalagi buat toko-toko yang baru mulai ya. Untuk yang dropshipper, itu wajib banget untuk responsif. Sebisa mungkin standby terus handphonenya, sebisa mungkin balasnya cepat, sebisa mungkin juga responnya cepat supaya customer merasa nyaman dan langsung transaksi dan langsung menjadi loyal customer kalian. Yang kelima, jangan pelit iklan, jangan pelit budget marketing, karena itu penting banget untuk branding produk kalian, branding toko kalian, supaya kalian juga meningkat penjualannya, supaya kalian juga meningkat ulasannya. Jadi penting banget untuk iklan, jangan pelit. Ingat, itu perlu banget untuk brandingin toko dan produk yang kalian jual. Kalau misalnya kalian gampang menyerah, bisnis apapun itu tidak akan pernah besar. Kalian tidak akan pernah sukses. Toko manapun juga nggak akan besar kalau misalnya kalian udah mudah menyerah. Baru kena tamparan sedikit, rintangan sedikit, kalian udah nyerah. Itu bisa bilang, sorry, mental kalian tuh belum cukup kuat. Jadi lebih baik kalian cari mental kalian dulu. Tapi kalau misalnya kalian ingin berjuang, kalian ingin survive, kalian ingin sukses, ya kalian harus berjuang. Jangan mudah menyerah. Rintangan apapun ke depannya harus bisa kalian lewatin sebagai business owner, sebagai pembisnis. Justru ketika kalian dapat rintangan, ketika kalian dapat
pukulan, tamparan. Kalian tuh di situ kalian harus mikir, sebagai business owner, gue harus mikirin apa nih? Beda kalau misalnya kalian kerja di company, kerja di perusahaan, ketika company sedang ada masalah, kalian cuma disuruh atau mungkin bantu-bantu sharing aja, cuman kalian tidak terlalu beban karena bukan punya kalian. Nah, sebagai bos, sebagai business owner, disinilah waktunya kalian untuk belajar bagaimana caranya supaya gue bisa menghadapi rintangan ke depannya dan bisa melewatinya. Bahkan rintangan tersebut dapat dilewati dengan baik tanpa menggoyangkan bisnis gue sedikit pun. Itu yang harus kalian pelajari. Gue yakin pasti kalian bisa. Bangun mental kalian, jangan mudah menyerah. Kalau misalnya kalian dropshipper, ya udah. Untuk di awal-awal emang susah, gue akuin emang susah. Cuman kalau misalnya kalian memang berjuang dan bisa ngelakuinnya, dan memikirkan strategi dan analis, dan mau berusaha, pasti kalian juga akan bisa menjadi supplier atau reseller, atau mungkin kalian bisa buat produk sendiri, atau mungkin kalian bisa punya brand sendiri. We never know. Jangan mudah menyerah, punyalah mental pembisnis, hadapi semua rintangan. Kalau misalnya kalian dropshipper pemula, ingat kelima hal yang tadi gue sebutin. Jangan sampai kalian salah langkah. Gue juga nggak mau sharing video ini kalau misalnya kalian nanti jadi salah langkah. Gue di sini bermaksud baik. Terus berjuang, gue yakin kalian bisa. Rio Gandhi, peace out.